Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tebo mengevakuasi sarang lebah yang menempel di sebuah mobil milik salah satu warga di Kabupaten Tebo, Jambi, Senin pagi. Pemilik mobil panik lantaran tidak mengetahui lebah-lebah ini datang dari mana. Ia tak tahu cara mengusir ribuan lebah yang menempel di bagian pintu belakang mobilnya. Ia pun meminta bantuan petugas damkar setempat. Pertama bingung kok bisa sampai ada tawon, terus saya gimana untuk evakuasi kendaraannya, tapi alhamdulillah ada tim dari damkar Jam Tebu ya. Terima kasih. Proses evakuasi ini berlangsung dramatis, lantaran ribuan lebah juga menghinggapi petugas saat pengusiran. Tidak ada yang terluka dalam insiden ini. Di Ponorogo, Jawa Timur, ular sanca sepanjang lebih dari 3 meter yang berada di dalam kandang ayam milik warga ditangkap petugas pemadam kebakaran setempat Senin siang. Ular ini diketahui telah memangsa ayam jantan milik warga jenis telung lantaran ditemukan dalam keadaan perut sudah membesar. Menurut laporan warga setempat, ular ini sedikitnya juga sudah memangsa 6 ayam milik warga lainnya. Saat ini ular sanca masih diamankan di kantor pemadam kebakaran Pemkab Ponorogo. Rencananya ular ini akan dilepas liarkan ke alam yang jauh dari pemukiman warga demi menjaga ekosistem. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, good morning. Kalau kita lihat di jalanan dan stasiun bandara sudah mulai padat oleh para penumpang yang akan menuju kampung halaman. Betul, 6 hari lagi loh insya Allah ya. Insya Allah kita lebaran. akan merayakan lebaran. Jadi pasti sudah banyak banget nih orang yang pulang ke kampung halaman. Atau mungkin nanti nunggu-nunggu nih deket-deket lebaran. Tapi awas juga karena katanya sih tanggal 28 ini nih itu puncaknya arus mudik. Betul, gitu. dan juga kan ada aturan ganjil genap rencananya buat tol ya, yang buat melintas di tol. Jadi patut direncanakan dengan baik, jangan sampai terjebak kemacetan. Pokoknya bikin aja mudik itu jauh lebih nyaman dengan strategi yang lebih tepat. Iya, karena semua orang pengen mudik tahun ini ya setelah diperbolehkan. Ada informasi lain juga di Good Morning. Saya Daniar Akhri. Dan saya Alfian Raharjo. Kita kembali lanjutkan Good Morning pagi hari ini. Selanjutnya di Good Morning, seorang petugas damkar tewas dan 6 orang lainnya mengalami luka parah setelah mobil pemadam kebakaran milik PT Inalum mengalami kecelakaan saat sedang menuju lokasi kebakaran. Ya, jadi mobil pemadam tersebut terguling karena menghindari pengendara motor dari arah berlawanan. Sebuah mobil pemadam kebakaran milik PT Inalum mengalami kecelakaan tunggal saat menuju lokasi kebakaran di Pasar Sore, Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Senin sore. 1 petugas damkar tewas di lokasi kejadian, sementara 6 petugas damkar mengalami luka parah. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit PT Inalum. Kejadian ini bermula saat mobil pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran di Pasar Sore. Di ruas jalan akses road Kecamatan Seisuka, pengemudi damkar mendadak banting kemudi untuk menghindari sepeda motor dari arah berlawanan. Akibatnya mobil damkar tersebut langsung oleng dan terguling. Damkar kita dari pihak Inalum yang akan hendak mendatangi TKP kebakaran di Pajak Sore, di tepatnya di jalan akses road, tetapi musibah datang sama mereka dan terjadi kecelakaan. Kasus kecelakaan tunggal menimpa mobil damkar PT Inalum ini masih dalam penanganan petugas Satlantas Polres Batubara. Sariful Gandhi, Batubara, Sumatera Utara. Ya, untuk Anda yang mau mudik, ayo pantau mobilisasi pemudik nih. Kemarin saja ya, saat memasuki hari ke-7 sebelum Lebaran, sudah terjadi peningkatan arus mudik
di sejumlah titik. Ya, nggak hanya di situ aja ya, seperti di stasiun Pasar Senen ini ada 15.100 penumpang yang melakukan perjalanan antar kota pada tanggal 25 April kemarin. Bahkan antrean kendaraan ini juga terjadi di gerbang tol Cikampek Utama dari arah Jakarta menuju Cirebon dan area dermaga Pelabuhan Merak pada Senin malam. Kepadatan calon pemudik terjadi di stasiun Senen pada Senin sore. Berdasarkan data dari KAI, tercatat 15.100 penumpang yang melakukan perjalanan antar kota pada 25 April melalui stasiun ini. Daop 1 Jakarta menyiapkan 28 kereta api di stasiun Senen, termasuk 2 kereta api tambahan. Puncak arus mudik stasiun Pasar Senen diprediksi pada 27 April hingga 1 Mei. Kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di pintu keluar gerbang tol Cikampek Utama Karawang pada Senin malam. Pemudik dengan kendaraan pribadi mendominasi antrean. Namun, kendaraan besar juga masih banyak terlihat dalam antrean ini. Diperkirakan arus akan semakin padat pada malam menuju dini hari karena banyak pemudik yang memilih melakukan perjalanan pada malam hari. Selasa dini hari, antrean kendaraan juga terpantau di area dermaga Pelabuhan Merak, Banten. Dalam 12 jam terakhir, PT ASDP Indonesia Ferry mencatat hampir 22.000 orang dan 4.000 lebih unit kendaraan berbagai jenis telah menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Meski terjadi antrean, pengelola Pelabuhan Merak masih mengoperasikan 25 kapal Ro-Ro dan 43 trip perjalanan di 5 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif. Kan kita udah lama nggak merantau dari corona ini kan, nggak balik mudik, dan sekarang udah bebas ya, pastinya seneng ya, banyak orang yang animonya tinggi ya Teh ya. Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten telah mengalami peningkatan hingga 50%. Menhub mengimbau agar masyarakat dapat melakukan mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan pemudik saat mendekati Hari Raya. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya, uji coba penerapan jalur one way dan ganjil genap di jalan tol ini diberlakukan pemerintah menjelang mudik Lebaran tahun 2022 ini. Iya, uji cobanya diberlakukan mulai hari ini hingga 2 hari ke depan. Uji coba ganjil genap akan diberlakukan di tol Cikampek kilometer 47 hingga gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Adapun pelaksanaannya akan terbagi dalam 3 hari. Pada hari Senin 25 April, uji coba akan dilakukan pada pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia bagian Barat yang dimulai dari tol Cikampek kilometer 47 sampai dengan gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70. Kemudian di hari Selasa 26 April, uji coba dilakukan pada jam yang sama 11 hingga 13 siang dimulai dari tol Cikampek kilometer 47 sampai dengan gerbang tol Palimanan kilometer 188. Dan terakhir, uji coba di hari Rabu akan dimulai sejak pukul 10 pagi hingga 5 sore dari tol Cikampek kilometer 47 hingga gerbang tol Kalikangkung kilometer 414. Saat pelaksanaan uji coba Senin, polisi melakukan pengalihan bagi kendaraan dengan nomor polisi genap. Kendaraan dialihkan keluar gerbang tol terdekat, salah satunya di gerbang tol Karawang Barat. Dampak adanya pengalihan ini, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cirebon terpantau tersendat. Kendaraan mengular karena harus antre melewati penyortiran petugas. Ini juga dilakukan pengalihan arus bagi kendaraan yang nomor polisinya tidak sesuai dengan pada tanggal sekarang. Ya, kami mohon pengertian daripada masyarakat, ini untuk kepentingan kita bersama. Ya, semuanya diharapkan kelancaran arus lalu lintas, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan akan terjalin. Edi menambahkan, uji coba ini dilakukan sebagai evaluasi efektivitas pelaksanaan ganjil genap dan kontraflow sekaligus sosialisasi sebelum diberlakukan pada puncak arus mudik mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
Selanjutnya, meski tidak direkomendasikan sama Kemenhub ya, tapi tetap saja nih mudik pakai sepeda motor itu kayaknya jadi pilihan masyarakat karena simple, mungkin punya sendiri dan bisa mengurangi kepadatan gitu ya. Bahkan tahun ini katanya tuh diprediksi ada 17 juta pengendara sepeda motor tuh mudik kampung halamannya. Ya kan banyak banget, padahal kan mengemudi sepeda motor itu punya tantangan tersendiri. Kondisi fisik pengendara serta sepeda motornya menjadi faktor utama nih yang harus diperhatikan. Karena harus dicek-cek dulu juga ya kondisi kendaraan, kondisi badan dan sebagainya. Padahal kan pemerintah juga sudah ada tuh yang mudik bersama. Jadi motornya dinaikkan truk, orangnya naik bis gitu ya. Jadi nanti ketemu di titik-titik tertentu gitu ya. Nah, meskipun ada orang yang mudik dengan menggunakan sepeda motor ini, akhirnya ini di Tasikmalaya, Jawa Barat, polisi menyediakan pos terpadu berupa bengkel gratis, kemudian vaksin booster hingga pijat refleksi bagi para pemudik motor. Pos polisi terpadu di kawasan Muktamar Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat mulai melayani para pemudik Senin pagi. Selain bisa dijadikan tempat istirahat, pos polisi ini juga menyediakan bengkel gratis khusus untuk pemudik. 2 montir profesional siap berjaga selama 24 jam selama musim mudik Lebaran 2022. Selain layanan servis gratis, bengkel ini juga menyediakan suku cadang dan oli dengan berbagai merek. Tak hanya bengkel gratis, pos polisi terpadu ini juga menyediakan gerai vaksin hingga tempat refleksi. Di sini kami membuat pos terpadu ataupun pos pelayanan dan kami juga menyiapkan beberapa fasilitas untuk para pemudik yang mungkin kelelahan. Di Banyumas, Jawa Tengah, warga mulai mendirikan warung dadakan di sepanjang jalur utama Jakarta Purwokerto yang dilalui para pemudik. Persiapan sudah dilakukan jauh hari agar sebelum musim mudik, warung ini sudah siap menerima pemudik. Untuk membangun warung dadakan ini, warga menghabiskan dana sekitar Rp500.000 sampai Rp1 juta. Alhamdulillah yang 2 tahun kemarin, 2 tahun kan kemarin vakum. Biasanya lebaran yang normal ya, yang mampir banyak. Oh gitu ya? 24 jam. Usaha musiman ini sangat membantu ekonomi warga karena jalur ini banyak dilalui pemudik, terutama pemudik sepeda motor. Tim Liputan, CNN Indonesia. Nah, Daniar kan rencananya mau mudik ya, bawa anak-anak ya. Kira-kira berapa tas sih yang mau dibawa mudik? Ini kalau anak saya aja udah 1 tas sendiri gitu ya kan, belum tas orang tuanya. Nah, pasti banyak, tapi sebenarnya apa yang harus dilakukan dan disiapkan untuk Anda yang akan mudik membawa balita? Nanti ya informasi lengkapnya usai jeda di Good Morning.